Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Indra Pelamunia dengan NIM A1C2210996 dari Universitas Mega Rizky Makassar, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan membahas tentang keperawatan dewasa sistem hematologi. Apa itu hematologi? Hematologi adalah merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari mengenai darah beserta gangguannya. Anatomi hematologi. Sistem hematologi terdiri dari darah dan tempat darah diproduksi termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah merupakan medium transport tubuh. Volume darah manusia sekitar 7-10% dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada tiap-tiap orang berbeda atau tidak sama, bergantung pada usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darah. Darah terdiri atas dua komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Plasma darah. Sebagian besar terdiri dari air, elektrolit, dan protein darah. Yang kedua, butir-butir darah yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. 1. Eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga, trombosit atau butir pembeku darah. Penjelasan tentang hematologi. Darah membentuk sekitar 8 liter dari berat tubuh total dan memiliki volume rata-rata 5 liter pada wanita dan 5,5 liter pada pria. Darah terdiri dari 3 jenis elemen khusus seperti eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau sel darah atau heping darah yang membentuk suspensi dalam cairan kompleks plasma. Eritrosit dan leukosit adalah sel utuh, sementara trombosit adalah fragmen atau potongan sel. Fungsi hematologi atau darah yang pertama, membawa gas, nutrisi, dan produksi metabolisme. Yang kedua, membentuk gumpalan darah. Yang ketiga, transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Yang keempat, perlindungan terhadap zat asing. Yang kelima, transportasi molekul yang mengatur proses tubuh seperti hormon dan enzim. Yang keenam, pemeliharaan suhu tubuh. Yang ketujuh, pengaturan pH dan osmosis. Cara kerja dan proses sirkulasi darah. Cara kerja darah. Organ dalam sistem peredaran darah manusia bekerja dengan dua mekanisme utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Kedua mekanisme ini tentunya memiliki cara kerja dan alur yang berbeda. Kita bahas saja yang pertama, yaitu sirkulasi pulmonal. Cara kerja organ peredaran darah manusia dengan sirkulasi pulmonal ini mengalirkan darah dari ventrikel kanan jantung menuju ke paru-paru dan juga sebaliknya. Karena hanya melibatkan jarak yang singkat, yakni dari jantung ke paru-paru, sirkulasi pulmonal ini kerap diketahui dengan sebutan sistem peredaran darah kecil. Dalam sirkulasi ini, darah yang mengandung karbon dioksida dibawa ke jantung melalui pembuluh darah vena cava. Selanjutnya, darah ini akan dimasukkan ke atrium kanan melalui ventrikel kanan jantung. Kemudian dari sinilah dialirkan ke paru-paru. Pada saat di paru-paru, darah ini akan ditukarkan dengan darah yang kaya akan oksigen. Darah tersebut akan dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis dan memasuki atrium kiri dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh.
pergerakan darah yang terus-menerus sewaktu darah mengalir melalui pembuluh darah menyebabkan sel-sel darah relatif tersebar di dalam plasma karena lebih dari 99% sel adalah eritrosit, maka hematrosit pada dasarnya mencerminkan persentase eritrosit dalam volume darah total. Nilai hematrosit rata-rata pada wanita adalah 42% dan sedikit lebih tinggi pada pria adalah 45%. Plasma membentuk volume sisanya. Karena itu, volume rata-rata plasma dalam darah adalah 58% untuk wanita dan 55% untuk pria. Sel darah putih dan trombosit yang tidak berwarna dan kurang padat dibandingkan eritrosit terdapat dalam satu lapisan tipis berwarna krim yang dinamai Bavy coat. Di atas kolom sel darah merah, lapisan ini membentuk kurang lebih dari 1% volume darah total. Baik, kita akan membahas yang kedua, yaitu sirkulasi sistemik. Berbeda dengan sirkulasi pulmonal, jenis yang satu ini biasanya disebut sebagai sistem peredaran darah besar karena membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan begitu pun sebaliknya. Dalam sirkulasi ini, darah yang mengandung oksigen dari atrium kiri jantung dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Pembuluh darah aorta terhubung ke setiap bagian tubuh yang masing-masingnya memiliki pembuluh darah kapiler. Melalui pembuluh darah kapiler inilah oksigen dan juga nutrisi disalurkan kepada sel-sel tubuh. Kemudian, karbon dioksida akan dibawa oleh darah untuk dikembalikan lagi ke jantung dengan memasuki atrium kanan, kemudian disalurkan melalui paru-paru dan begitu pun seterusnya. Siklus ini terus berulang. Ya, kita akan membahas tentang masalah-masalah atau penyakit yang sering muncul pada pemeriksaan hematologi atau yang berhubungan dengan darah. Masalah yang bisa kita dapati yaitu adanya anemia, hemofilia, leukemia, limfoma, melioma. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, anemia. Anemia terjadi akibat kekurangan hemoglobin yang berfungsi menyebarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Akibatnya, pengidap anemia mudah merasa lelah dan sulit beraktivitas secara optimal. Gejala lainnya berupa kulit pucat, sesak nafas, pusing, nyeri dada, keringat dingin, kaki kram, dan insomnia. Diagnosa yang dilakukan dengan pemeriksaan darah lengkap, khususnya menghitung jumlah sel darah merah dalam darah. Pemeriksaan ini mengidentifikasikan bentuk dan ukuran sel darah, kandungan vitamin B12 dan asam folat, serta kandungan zat besi dalam darah. Ya, baik, kita akan membahas yang kedua, yaitu hemofilia. Hemofilia terjadi saat tubuh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga perdarahan luka berlangsung lebih lama. Penyakit ini bisa didiagnosis sebelum kehamilan, selama kehamilan, atau setelah kelahiran anak. Pemeriksaan dilakukan melalui prosedur hematologi untuk meneliti tanda mutasi gen penyebab hemofilia dan memeriksa darah dari tali pusar bayi. Yang ketiga, leukemia. Leukemia dikenal sebagai kanker yang menyerang sel-sel darah putih, sehingga dikenal sebagai kanker darah. Kondisi ini membuat pengidapnya demam, menggigil, sakit kepala, muntah, lemas, nyeri tulang atau sendi, perdarahan atau memar atau mimisan, muncul bintik merah pada kulit, serta pembengkakan pada limfa dan hati. Untuk
diagnosis, dilakukan pemeriksaan darah untuk mencari kelainan jumlah sel darah putih atau platelet. Pengidap leukemia memiliki kadar sel darah putih lebih tinggi dibandingkan normal. Ya baik, kita lanjut yang keempat, yaitu limfoma. Limfoma adalah jenis kanker yang menyerang sistem limfatik sehingga daya tahan tubuh menurun dan membuat pengidapnya rentan mengalami infeksi. Biasanya, pengidap limfoma sering merasa lelah, berkeringat pada malam hari, demam, menggigil, nafsu makan menurun, perut membengkak, sakit perut, nyeri dada, dan batuk yang tak kunjung sembuh. Salah satu cara diagnosis limfoma adalah pemeriksaan darah dan urin. Yang kelima, myeloma. Myeloma merupakan jenis kanker yang menyerang sel plasma, salah satu jenis sel darah putih yang berada pada sumsum tulang. Penyakit ini membuat tubuh pengidapnya memproduksi protein berlebih sehingga merusak berbagai organ tubuh seperti ginjal dan tulang. Gejala myeloma berupa mual, penurunan nafsu makan, sembelit, kulit pucat, mudah lelah, nyeri tulang, sering merasa haus, muncul memar, kebingungan, hingga mati rasa pada kaki. Myeloma didiagnosis lewat pemeriksaan darah lengkap.